Halo, perkenalkan, nama saya Melinda Patresia, mahasiswa dari Program Studi Business Management Universitas Bina Nusantara. Hari ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil proyek yang saya lakukan yang berjudul Membangun Jembatan Toleransi, Inisiatif Kolaboratif untuk Memperkuat Institusi yang Damai dan Inklusif di Lingkungan Multikultural. Proyek ini merupakan bagian dari mata kuliah Character Building Agama, di mana saya berfokus pada implementasi Sustainable Development Goals, yaitu SDG nomor 16 tentang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat, serta SDG nomor 17 tentang kemitraan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Proyek ini bukan hanya sekedar tugas akademik, tetapi sebuah pengalaman nyata yang membuat wawasan dan menantang pemikiran kami tentang pentingnya toleransi dalam masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Sebagaimana kita ketahui bersama, Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat kaya akan keragaman budaya, suku, dan agama. Keberagaman ini tentu menjadi kekuatan dan potensi besar, namun di sisi lain juga menyimpan potensi konflik jika tidak dikelola dengan baik. Fenomena intoleransi, diskriminasi, bahkan kekerasan atas nama perbedaan keyakinan seringkali terjadi di masyarakat kita. Data dan kasus yang Anda menunjukkan masih banyak kelompok masyarakat yang kurang memahami makna toleransi dan menghargai perbedaan. Misalnya, masih terjadi gesekan antar umat beragama, prasangka negatif, bahkan tindakan diskriminatif yang mengganggu keharmonisan hidup bersama. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada jarak dalam mewujudkan cita-cita SDG 16, yaitu menciptakan masyarakat yang damai, inklusif, dan berkeadilan untuk bersemua. Di sisi lain, SDG 17 menekankan pentingnya kolaborasi bahwa untuk mencapai tujuan-tujuan besar ini, kita perlu bekerja sama lintas kelompok, lintas agama, bahkan lintas negara. Oleh karena itu, proyek ini hadir sebagai sebuah upaya kecil, namun penting untuk menjembatani perbedaan dan menciptakan ruang dialog, saling memahami, serta bekerja sama demi tercapainya perdamaian yang berkelanjutan. Berdasarkan latar belakang tersebut, bisa dirumuskan beberapa pertanyaan pokok yang menjadi dasar proyek ini. Pertama, bagaimana cara meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya toleransi dan inklusivitas? Kedua, bagaimana membangun platform kolaboratif yang efektif untuk memfasilitasi dialog antara kelompok berbeda agar mereka dapat saling mendengar dan memahami satu sama lain? Ketiga, bagaimana cara memperkuat peran institusi lokal, baik formal maupun non-formal, dalam mempromosikan perdamaian dan keadilan di masyarakat. Dan yang keempat, bagaimana kita sebagai mahasiswa dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip growth mindset, kolaborasi, dan kesadaran sosial dalam upaya nyata membangun perdamaian dan keadilan di masyarakat multikultural. Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi dasar dari seluruh langkah dalam proyek ini. Dalam pelaksanaan proyek, saya melakukan wawancara langsung dengan salah satu narasumber, seorang mahasiswi Universitas UIN, Sultan Taha Saifuddin di Jambi. Wawancara ini dilakukan secara langsung di Mandalo Darat, Jambi. Dari hasil wawancara, saya menemukan bahwa toleransi tidak hanya sebatas konsep atau wacana, tetapi sangat berkaitan dengan praktik kehidupan sehari-hari di masyarakat. Dan seorang mahasiswi ini menyampaikan bahwa menjaga kerukunan dalam perbedaan sangat penting, terutama melalui aktivitas kolektif seperti gotong royong, menghadiri acara keagamaan satu sama lain, dan saling membantu tanpa memandang perbedaan dan keyakinan. Ia juga menekankan bahwa dengan sering berinteraksi antar kelompok yang berbeda, kita bisa saling mengenal, saling memahami, dan mengurangi prasangka buruk. Temuan ini memperlihatkan bahwa masyarakat akar rumput sebenarnya sudah memiliki nilai-nilai toleransi dalam praktiknya. Tetapi, seringkali nilai-nilai ini belum didukung oleh sistem atau program yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat nilai-nilai toleransi ini melalui program-program yang terstruktur dan kolaboratif. Berdasarkan hasil temuan tersebut, bisa ditawarkan beberapa solusi yang konkret dan aplikatif. Pertama, membuat program berbasis komunitas yang mendukung interaksi antar agama, seperti kegiatan lintas iman, festival kebudayaan bersama, forum diskusi kebinekaan, dan gotong royong lintas agama. Kedua,
melibatkan institusi pendidikan dan organisasi pemuda untuk penyelenggaraan pelatihan, seminar, dan workshop tentang pentingnya toleransi, menghargai perbedaan, serta membangun kesadaran sosial sejak dini. Ketiga, memanfaatkan media sosial sebagai alat kampanye perdamaian. Misalnya, dengan membuat konten-konten edukatif, cerita inspiratif, dan narasi positif tentang keberagamaan dan pentingnya kolaborasi. Dan yang terakhir, memperkuat peran institusi lokal seperti RT, RW, Karang Taruna, dan tokoh masyarakat agar menjadi jembatan yang memfasilitasi dialog dan kolaborasi antar kelompok. Dengan solusi ini, diharapkan nilai-nilai toleransi dan kerjasama dapat benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sekedar wacana. Bisa disimpulkan bahwa toleransi dan kerjasama merupakan fondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang damai, adil, dan inklusif, terutama di lingkungan multikultural seperti Indonesia. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya memiliki nilai-nilai toleransi yang sudah terwujud dalam kehidupan sehari-hari, seperti melakukan kegiatan gotong royong, saling menghormati secara agamaan, dan interaksi sosial lintas agama. Namun, nilai-nilai ini perlu terus diperkuat melalui program-program struktur yang melibatkan semua pihak, baik dari komunitas lokal, institusi pendidikan, organisasi pemuda, maupun pemangku kebijakan. Proyek ini juga menegaskan bahwa membangun perdamaian bukan hanya tugas satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama. Setiap individu memiliki peran penting dalam menciptakan suasana yang harmonis, mulai dari tindakan kecil seperti menghargai perbedaan, menghindari prasangka, hingga mencipta ruang dialog yang inklusif. Selain itu, melalui proyek ini, saya pribadi belajar untuk lebih peka, empatik, dan memahami pentingnya pembangunan jembatan komunikasi di tengah perbedaan. Melalui proyek ini, saya pribadi belajar banyak hal yang sangat berharga. Saya menyadari bahwa membangun toleransi bukan hanya soal memahami perbedaan, tetapi juga tentang mendengarkan dengan hati, menghargai sudut pandang orang lain, dan menciptakan ruang dialog yang aman dan inklusif. Dari pengalaman wawancara, saya belajar bagaimana membangun hubungan yang baik dengan narasumber, menjaga etika komunikasi, dan menciptakan suasana yang nyaman agar informasi dapat mengalir secara alami. Saya juga belajar bahwa menjadi agen perubahan dimulai dari langkah-langkah kecil, seperti ikut serta dalam kegiatan masyarakat, menjadi bagian dari solusi, dan aktif mengajak orang lain untuk berdialog dan bekerja sama. Proyek ini membuka mata saya bahwa perdamaian bukanlah suatu yang datang dengan sendirinya, tapi harus diupaya bersama dengan komitmen, kolaborasi, dan kesadaran untuk saling menghargai. Dan kita semua sadari, manusia tidak bisa hidup dengan sendirinya. Mereka butuh orang lain. Jadi, saya merasa bersyukur bisa terlibat dalam proyek ini karena saya semakin yakin bahwa setiap individu, termasuk saya, memiliki peran penting dalam menciptakan perdamaian di lingkungan sekitar. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama menjadi bagian dari solusi. Kita mungkin berasal dari Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama menjadi bagian dari solusi. Kita mungkin berasal dari latar belakang yang berbeda, memiliki keyakinan dan pemahaman yang berbeda, tetapi perbedaan bukan alasan untuk berpisah atau saling curiga. Justru, perbedaan adalah kekayaan yang jika kita kelola dengan bijak akan menjadi kekuatan luar biasa untuk menciptakan masyarakat yang damai, adil, dan inklusif. Mari kita mulai dari diri sendiri, dari lingkungan sekitar kita, dengan membangun ruang-ruang dialog, menghormati perbedaan, dan aktif terlibat dalam kegiatan yang mendukung perdamaian dan kerjasama. Semoga langkah kecil ini bisa menjadi bagian dari kontribusi kita dalam mencapai tujuan besar berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, dan saya akhiri. Terima kasih.